Halo trader, di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai tabel RPS versi Koptah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, sangat disarankan kepada trader yang baru bergabung, untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya secara perlahan agar mudah memahami konsep Koptah dengan baik. Konsep gelas kosong itu istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui. Karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui, maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar, sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai tabel RPS versi Koptah. Jadi, apa itu tabel RPS versi Koptah? Tabel RPS versi Koptah merupakan alat bantu yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menganalisa pergerakan harga. Tabel RPS versi Koptah juga digunakan untuk mencari dan menentukan nilai R dan S, di mana fungsi dari R dan S di sini adalah sebagai patokan busur dan target yang akan dituju oleh harga dari masing-masing time frame. Tabel RPS versi Koptah terdiri dari beberapa kolom, yang fungsi dan kegunaannya berbeda tetapi saling berkaitan antara kolom yang satu, dengan kolom yang lainnya. Untuk memudahkan dalam memahami tabel, kita bagi terlebih dahulu tabel RPS versi Koptah menjadi beberapa bagian kolom. Yang pertama adalah kolom time frame. Kolom yang berisi data nama time frame. Dimulai dari time frame tahun, semester, kuartal, bulan, minggu, hari, market Asia, Eropa, Amerika, H4, dan time frame H1. Yang kedua adalah kolom OHL, kolom yang berisi data nilai open, high, dan low dari candle saat ini dan candle sebelumnya pada masing-masing time frame. Nilai open now dan open before digunakan untuk menentukan hukum jika dari masing-masing time frame. Nilai high before dan low before dijadikan patokan untuk menentukan batas busur, dan juga digunakan untuk menentukan dan mencari nilai R dan S yang akan menjadi patokan dari busur dan target dari hukum jika pada masing-masing time frame. Nilai open now juga digunakan untuk menentukan nilai HSH yang kemungkinan akan dituju oleh masing-masing time frame menjelang pergantian time frame, kecuali time frame market. Yang ketiga adalah kolom R dan S. Kolom yang berisi data nilai resisten 1-4, nilai pivot, dan nilai support 1-4 dari masing-masing time frame. Perhatikan data R dan S. Di situ terdiri dari 9 baris. Yang tengah tentu pivot, di atasnya adalah R, dan di bawahnya adalah S. Nilai R dan S digunakan sebagai acuan untuk menentukan calon high dan calon low dari candle saat ini, atau nilai yang akan menjadi patokan busur dan target dari hukum jika pada masing-masing time frame. Pivot adalah nilai tengah. Pivot bisa menjadi R atau S, tergantung hukum jika dan posisi pivot terhadap nilai open. Sebagai contoh, pada time frame yang hukum jikanya up, dan posisi pivot berada di bawah open, maka pivot di sini berfungsi sebagai S. Sedangkan pada time frame yang hukum jikanya down, dan posisi pivot berada di atas open, maka pivot di sini berfungsi sebagai R. Itulah penjelasan singkat mengenai pivot yang merupakan nilai tengah yang bisa menjadi R atau S. Tinggal dilihat saja, hukum jika pada masing-masing time frame dan posisi pivot terhadap nilai opennya. Harga pivot aslinya berwarna putih, yang jika telah disentuh akan berubah warna menjadi violet. Warna asli R adalah orange, yang jika telah disentuh berubah menjadi hijau. Sedangkan untuk S, warna aslinya adalah pink, yang akan berubah menjadi merah ketika sudah disentuh.
Yang keempat adalah kolom HSH Market, kolom yang berisi data nilai HSH, atau level harga yang kemungkinan akan dituju oleh market saat ini menjelang pergantian market. Yang kelima adalah kolom hukum jika, kolom yang berisi data hukum jika saat ini dari masing-masing time frame. Sebagai contoh, hukum jika tahun adalah up, dan hukum jika minggu adalah down. Yang keenam adalah kolom trend, kolom yang berisi data arah tetap berdasarkan hukum jika dari masing-masing time frame. Pada kolom trend, nanti akan muncul singkatan-singkatan sesuai real price-nya. Seperti normal up, normal down, anomali up, anomali down, break up, break down, sideway up, sideway down. Catatan, apabila muncul normal up atau normal down, itu artinya hukum perahu yang terbentuk pada saat ini adalah perahu normal. Apabila muncul anomali up atau anomali down, itu artinya hukum perahu yang terbentuk pada saat ini adalah anomali. Apabila muncul break up atau break down, itu artinya hukum perahu yang terbentuk pada saat ini adalah perahu besar. Dan apabila muncul sideway up atau sideway down, itu artinya hukum perahu yang terbentuk pada saat ini adalah perahu kecil. Sebagai contoh, pada time frame tahun, pergerakan harga saat ini masih menunjukkan sideway, atau perahu kecil. Dan pada time frame bulan, pergerakan harga saat ini masih menunjukkan pergerakan normal. Yang ketujuh adalah kolom tugas, kolom yang berisi data dari tugas yang sedang dikerjakan oleh masing-masing time frame, sebagai poin penting untuk disusun menjadi alur cerita. Sebagai contoh, pada time frame tahun, harga saat ini sedang mengerjakan tugas busur, atau sedang membuat busur bawah, mengarah ke harga S-nya. Dan pada time frame H1, harga saat ini sedang mengerjakan tugas target, atau sedang mengejar target bawah menuju ke harga S-nya, sesuai dengan hukum jikanya yang down. Yang kedelapan adalah kolom move, kolom yang berisi data pergerakan berdasarkan real price terhadap open dari masing-masing time frame. Apabila pada kolom move muncul istilah up, itu artinya pergerakan harga saat ini berada di atas nilai opennya. Sedangkan apabila pada kolom move muncul istilah down, itu artinya pergerakan harga saat ini berada di bawah nilai opennya. Sebagai contoh, pada time frame tahun, harga saat ini berada di bawah nilai opennya, dan pergerakan harga cenderung down atau turun. Dan pada time frame minggu, harga saat ini berada di atas nilai opennya, dan pergerakan harga cenderung up atau naik. Yang kesembilan adalah kolom rank now, kolom yang berisi data selisih dari high dan low yang sedang berjalan pada candle saat ini dari masing-masing time frame. Dan yang ke-10 adalah kolom rank before, kolom yang berisi data selisih dari high dan low pada candle sebelumnya dari masing-masing time frame. Oke trader, itulah tadi penjelasan singkat mengenai kolom-kolom yang ada pada tabel RPS versi Koptah. Pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih jelas lagi mengenai kegunaan dan cara membaca tabel RPS versi Koptah untuk menyusun alur cerita. Sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar, atau bisa juga menanyakannya secara langsung di grup Telegram. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.